Selamat hari Minggu, warga jemaat Solafide di Muara Badak. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita akan kembali disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami masih diberikan nafas hidup oleh Engkau. Maka kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, mengucapkan syukur, dan rasa syukur itu nyata melalui kesediaan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon ampuni kami, layakkan kami, agar kami bisa memperoleh hikmat melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk mengerti memahami setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab yang kami imani adalah firman Tuhan. Dan akhirnya dengan firman-Mu kami dapat kembali melanjutkan hidup dengan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat disilakan berdiri, pembacaan terambil dari Mazmur 136, ayatnya yang pertama sampai 26, firman Tuhan menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kala raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat disilakan duduk. Minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni tahun 2020. Bulan Juni merupakan bulan pelayanan dan kesaksian gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau seringkali disebut bulan Pelkes GPIB. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita perbuat selama bulan Pelkes GPIB ini? Mungkin kita akan katakan,
Bagaimana kami mau melakukan sesuatu sedangkan situasi sulit saat ini? Atau mungkin kita akan katakan, bagaimana kita bisa mengerjakan yang memberikan makna pada bulan Pelkes saat ini, sedangkan kita sendiri berada dalam perjuangan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pernyataan ini demikian wajar yang diucapkan oleh manusia, tetapi menjadi sangat berbeda ketika hal ini diucapkan oleh mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tentu tidak akan meragukan karya Tuhan di dalam hidupnya. Artinya, dalam situasi sulit sekalipun, mereka yang beriman akan tetap dapat melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya. Melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan merupakan pernyataan syukur yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan yang diterima di dalam hidupnya. Pelayanan dan kesaksian yang merupakan 2/3 dari tugas panggilan gereja sesungguhnya tindakan yang nyata dan menyatakan syukur kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari yang tampak dalam relasi dengan sesama. Menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam tugas panggilan dan pengutusan bukanlah tergantung dari situasi atau dari keadaan yang sedang terjadi, tetapi semuanya dilakukan dalam keteraturan. Inilah yang juga dilakukan oleh Allah dalam menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Dunia yang sedang bergumul dan berjuang dengan situasi sulit saat ini bukan berarti Allah tidak ada lagi. Justru dalam situasi seperti saat ini, kasih Allah sungguh nyata. Kita dapat melihat keajaiban yang selama ini tidak pernah kita sadari. Contohnya saja, nafas hidup yang masih saudara dan saya miliki. Nafas hidup merupakan berkat yang tak ternilai yang Allah berikan bagi saudara dan saya. Jika sampai saat ini kita masih diberikan nafas hidup, itu artinya kita masih diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas panggilan selaku gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah saudara dan saya yang menyatakan diri beriman kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara dan saya mempunyai tugas panggilan dan pengutusan di dalam hidup ini. Pelayanan dan kesaksian merupakan 2/3 dari tugas panggilan gereja. Maka ketika kita berada dalam situasi sulit saat ini, bukan berarti saudara dan saya tidak bisa mengerjakannya. Kita dapat mengerjakan segala sesuatu yang berdasarkan tugas panggilan kita melalui hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan ini sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan yang tampak dalam tanggung jawab kita sehari-hari. Memang tidak mudah. Tetapi jika saudara dan saya merasakan kebaikan Tuhan, bahkan mendapatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini, maka saudara dan saya tidak akan pernah ragu untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita nyatakan syukur.
kepada Allah atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya melalui tugas kita masing-masing. Berikan yang terbaik buat Tuhan, dan itu dapat dirasakan oleh sesama kita di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas hikmat-Mu, dan melalui teks Alkitab yang kami baca, kami kembali diingatkan dan disadarkan untuk selalu bersyukur kepada-Mu, dan rasa syukur itu nyata melalui tugas panggilan gereja, melalui tugas panggilan kami yang disebut gereja, karena kami orang yang beriman kepada-Mu. Pelayanan dan kesaksian bahkan persekutuan yang kami lakukan harus memberikan kedamaian dalam kehidupan bersama, agar akhirnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dapat merasakan dan menerima apa yang telah kami terima dari Engkau di dalam hidup ini. Maka berkatilah kami semua, sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkanlah mereka yang lemah, dan kami mau kembali melanjutkan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.